Perkenalkan, saya Immanuel Frederikus Ranurato, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membawa topik tentang medan listrik diskrit dari mata kuliah Fisika Teknik dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Engineering Sarwo Pranoto, Sarjana Teknik, Master Engineering. Standar Satuan Internasional. Menurut Satuan Internasional, satuan muatan adalah kolom yang didefinisikan dalam bentuk arus listrik atau ampere. Muatan sekitar 10 NC sampai 0,1 MUC dapat dihasilkan dalam laboratorium dengan cara menempelkan benda-benda tertentu dan menggosokkannya. Muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan, dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q sama dengan muatan. Muatan dari suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektronnya, yaitu 1. Benda tidak bermuatan jika jumlah muatan positif atau proton sama dengan jumlah muatan negatif atau elektron. 2. Benda bermuatan positif jika jumlah muatan positif atau proton lebih besar dari jumlah muatan negatif atau elektron. Disebut juga benda yang kekurangan elektron. 3. Benda bermuatan negatif jika jumlah muatan positif atau proton kurang dari jumlah muatan negatif atau elektron. Disebut juga benda yang kelebihan elektron. Berikut adalah tabel yang berisi lambang, massa, perbandingan dengan massa proton, kemudian muatan dalam satuan dan kolom, dari partikel proton, elektron, dan neutron. Sifat-sifat muatan listrik. 1. Terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. 2. Antara muatan listrik terjadi interaksi. Interaksi muatan sejenis atau tolak-menolak dan muatan tidak sejenis atau tarik-menarik. 3. Muatan listrik selalu kekal. 4. Muatan listrik adalah diskrit. Sifat kelistrikan material. 1. Konduktor. Partikel pembawa muatan listrik di dalamnya mudah bergerak. 2. Isolator. Partikel pembawa muatan listrik di dalamnya tidak bebas bergerak. 3. Semikonduktor. Dapat bersifat sebagai konduktor atau isolator, bergantung pada kondisinya. Berikut adalah gambar yang menjelaskan sifat-sifat listrik yang bermuatan positif dan negatif, serta interaksi yang terjadi. Gambar A. Kedua penggaris plastik bermuatan negatif, saling tolak-menolak. Gambar B. Kedua batang kaca bermuatan positif, saling tolak-menolak. Gambar C. Batang kaca dan penggaris plastik saling tarik-menarik karena keduanya bermuatan negatif dan positif. Muatan bersifat kekal. Muatan bersifat kekal artinya muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ketika suatu benda digosok dengan benda lain, yang terjadi bukan penciptaan muatan,
tetapi perpindahan muatan. Muatan bersifat diskrit. Muatan bersifat diskrit atau terkuantisasi, artinya muatan listrik dari suatu partikel atau benda selalu kelipatan muatan terkecil atau muatan fundamental, yaitu E. Secara umum, muatan partikel Q ditulis Q sama dengan NE, dengan N merupakan bilangan bulat, positif atau negatif. Misalnya, elektron bermuatan minus E, proton bermuatan plus E, dan neutron tidak bermuatan, atau N sama dengan 0. Berikut adalah gambar muatan listrik dalam atom. Dari gambar sebelumnya menjelaskan 1. Atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh suatu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. 2. Inti atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. 3. Pada atom netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. 4. Atom bisa kehilangan satu atau lebih elektronnya atau bisa mendapat elektron tambahan, sehingga atom akan menjadi bermuatan positif atau negatif yang disebut ion. Berikut adalah gambar proses terjadinya induksi muatan listrik. Berikutnya adalah gambar sebuah bola bermuatan netral yang terdapat pada sebuah isolator. Kemudian benda bermuatan negatif didekatkan, maka muatan positif pada bola mendekat, sedangkan muatan negatif menjauh. Kemudian tangan disentuhkan, maka muatan negatif pada bola mengalir ke tangan. Selanjutnya, plastik dijauhkan, maka muatan yang tertinggal hanya muatan positif. Hukum Coulomb. 1. Gaya interaksi antara dua benda titik bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan tersebut. 2. Gaya interaksi bekerja pada garis penghubung antara kedua benda bermuatan tersebut. Gaya interaksi tarik-menarik bila muatan berbeda tanda, dan tolak-menolak bila bertanda sama. Peristiwa di atas dikenal dengan hukum Coulomb. Besar gaya interaksi antara dua muatan ditentukan dengan rumus F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat, dengan F adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, Q adalah muatan listrik, R jarak antara kedua muatan, K adalah konstanta. Medan listrik. Pengertian medan listrik. Medan dalam ilmu fisika adalah kehadiran besaran fisika di setiap titik dalam ruang. Secara umum, ruang dan waktu. Kekuatan medan biasanya berubah-ubah dalam suatu wilayah. Berdasarkan arahnya, dikenal medan skalar dan medan vektor. Garis gaya medan listrik. Medan listrik dinyatakan dengan garis gaya yang keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Untuk muatan Q positif, medan listrik pada satu titik berarah radial keluar dari Q. Untuk muatan negatif, medan listrik pada suatu titik berarah menuju Q. Jika ada muatan Q1
yang berada pada posisi RI, kemudian diletakkan muatan uji Q0 yang kecil dan positif pada suatu titik P yang berjarak RI0 atau jarak dari Q1 ke Q0, maka besar medan listrik pada titik P akibat muatan dinyatakan dalam rumus berikut. Berikut adalah gambar arah medan listrik dari arah medan E dengan F menyatakan gaya listrik yang dialami muatan uji Q0 akibat muatan Q. Jika muatan uji Q positif, maka arah gaya yang dirasakan searah medan E, dan sebaliknya. Aturan tentang garis gaya. 1. Garis gaya medan listrik bermula dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif atau tak terhingga. 2. Garis gaya digambar simetris, meninggalkan atau masuk ke muatan. 3. Jumlah garis gaya yang meninggalkan atau masuk muatan sebanding dengan besarnya muatan. 4. Kerapatan garis gaya atau jumlah garis gaya persatuan luas yang tegak lurus garis pada setiap titik berbanding lurus dengan besar medan listrik di titik tersebut. 5. Pada daerah yang jauh dari sistem muatan, garis-garis medan berjarak sama dan radial, seperti layaknya garis gaya yang keluar dari suatu muatan tunggal dan sama dengan muatan total dari sistem tersebut. 6. Tidak ada garis gaya medan yang berpotongan. Berikut adalah contoh gambar garis gaya dengan gambar A adalah medan listrik muatan positif dan gambar B medan listrik muatan negatif. Selanjutnya adalah contoh gambar garis gaya yang keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Berikut adalah gambar medan listrik yang dinyatakan dengan garis gaya tolak-menolak yang keluar dari kedua atom yang bermuatan positif. Gerak muatan di dalam medan listrik. Ketika suatu partikel bermuatan Q diletakkan dalam medan listrik E, muatan mengalami gaya QE. Jika gaya-gaya listrik merupakan gaya-gaya yang bekerja pada partikel, maka partikel mempunyai percepatan A sama dengan QE per M. M adalah massa partikel. Kesimpulan. Muatan atau kolom didefinisikan dalam bentuk arus listrik atau ampere. Muatan bersifat kekal. Muatan adalah dasar yang dimiliki suatu benda. Terdapat dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Antar muatan listrik terjadi interaksi, baik berinteraksi tolak-menolak atau muatan sejenis, maupun interaksi tarik-menarik dalam muatan tak sejenis. Interaksi antar muatan listrik dapat dihitung menggunakan hukum Coulomb. Medan listrik termasuk dalam besaran vektor, dan medan listrik dinyatakan dengan garis gaya yang keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Sekian pembahasan medan listrik diskrit dari saya. Terima kasih.